Dalam kebudayaan Tiongkok, ada satu makhluk ajaib bernama Leong atau Lung. Di Indonesia, kita biasanya menyebut Leong atau diterjemahkan sebagai naga. Mitologi tentang naga sudah ada sejak zaman purba. Dalam mitologi Tiongkok kuno, naga merupakan hasil sebuah proses. Di masa lampau, suku-suku yang membentuk etnis Tionghoa seperti sekarang memiliki totem-totem hewan seperti ikan, ular, burung, dan sebagainya yang dijadikan simbol suku mereka. Totem simbol hewan ini merupakan cikal bakal lahirnya model seperti naga dan burung phoenix. Naga dalam budaya Tionghoa adalah lambang sesuatu yang baik. Ia melambangkan kebenaran, keberuntungan, kebaikan, kekuatan, dan kemakmuran. Banyak orang Tionghoa ingin melahirkan anak pada tahun naga yang muncul 12 tahun sekali dalam kalender Imlek. Tahun naga yang terakhir adalah tahun 2012 dan akan terjadi lagi pada tahun 2024. Secara mitos, naga dikatakan merupakan gabungan dari 9 hewan yang merupakan totem dari 9 suku yang berhasil disatukan oleh Sun Yuan atau Huang Ti. Menurut cerita rakyat Tiongkok, naga adalah leluhur manusia. Karena faktor itu, terkadang orang Tionghoa sering disebut generasi pewaris naga atau Lung Tok Chuan Ren. Nah, zaman dahulu orang Tionghoa percaya bahwa bencana alam seperti banjir, badai, dan gelombang yang terjadi karena naga sedang marah. Karena itulah, zaman dahulu dibuatkan kuil khusus untuk menghormati naga. Di kuil itu, orang Tionghoa memohon kepada Dewa Naga untuk menjauhkan mereka dari bencana dan melindungi daerah pertanian mereka. Secara umum, naga dari Tiongkok berbentuk panjang seperti ular, padahal variasi bentuknya ada beberapa. Ada yang berbentuk ikan atau kura-kura. Memang yang paling terkenal adalah naga yang berbentuk ular berkaki 4. Di dalam mitologi, naga Tiongkok memiliki 9 karakteristik yang merupakan kombinasi dari makhluk-makhluk lainnya. Yang pertama, kepalanya seperti unta. Kedua, sisiknya seperti ikan. Kemudian ketiga, tanduknya seperti rusa. 4, matanya seperti siluman. 5, telinganya seperti lembu. Ke-6, lehernya seperti ular. Ke-7, perutnya seperti tiram. Ke-8, telapak kakinya seperti harimau. Dan 9, cakarnya seperti Raja Wali. Naga memiliki juga 9 keturunan. Setiap keturunan atau anak mempunyai tugas untuk melindungi tempat dan benda tertentu. Tugas ini disesuaikan dengan watak mereka masing-masing. Saya sebutkan, Chiu Niu, naga yang menyukai musik. Naga ini biasanya digunakan untuk menghias alat musik. Yachi, naga yang mematikan. Naga ini biasanya digunakan untuk menghiasi pegangan pedang. Chao Feng, naga singa yang suka berada di sebuah tepian. Naga ini diletakkan di keempat sudut atap hubungan rumah. Kemudian pulau, naga yang suka menangis. Naga ini diletakkan di atas lonceng dan digunakan sebagai pegangan. Kemudian Suani adalah naga duduk. Biasanya naga ini menghiasi dasar patung-patung berhala Buddha. Kemudian ada Pisi, yaitu naga besar seperti kura-kura yang suka membawa barang ditempatkan di bawah monumen makam. Pian, naga yang suka litigasi ditempatkan di gerbang penjara untuk berjaga-jaga. Kemudian Fusi, naga yang menyukai sastra ditempatkan di sisi monumen makam. Kemudian terakhir Ciwen, naga yang suka menelan ditempatkan di puncak atap rumah. Simbol naga dapat ditempatkan di mana-mana seperti di bagian luar bangunan, perlengkapan rumah tangga, dan pakaian. Simbol naga pada bangunan dianggap sebagai penjaga. Naga pada atap kuil menjadi penjaga dan penangkal petir. Naga di jembatan juga menjadi simbol penangkal banjir. Naga juga dijadikan lambang kaisar selama berabad-abad. Pada umumnya, naga digambarkan memiliki 3 atau 4 cakar. Namun, lambang naga untuk kaisar memiliki 5 cakar di kakinya. Ini menandakan kekuasaan tertinggi berada di tangan kaisar.
Dahulu rakyat biasa tidak boleh sembarangan memakainya. Orang yang berani memakainya akan dihukum, bahkan dihukum mati. Zaman sekarang tentunya tidak demikian lagi. Menjelang tahun baru Imlek pun biasanya selalu ada tarian Leong atau naga. Leong adalah tiruan naga besar untuk pertunjukan pada arak-arakan tahun baru Imlek. Pertunjukan ini secara umum disebut barongsai, yang selain pertunjukan naga juga mencakup pertunjukan tarian naga atau dragon dance dan lion dance. Tarian Leong ini dibawakan oleh banyak orang yang memegang tongkat yang dikaitkan pada badan naga. Letaknya yang berada di atas kepala menunjukkan hormat kepada naga. Naga kemudian digerakkan meliuk-liuk seperti ular, diiringi tabuhan musik yang keras dengan tujuan untuk mengusir roh jahat. Untuk membuat naga meliuk-liuk perlu kekompakan para pemainnya. Para pemain yang handal umumnya telah mengikuti latihan yang cukup lama, sehingga bisa menghasilkan gerakan yang indah dan serasi. Qilin atau Qilin bisa disebut kuda naga yang merupakan binatang suci, terutama bagi umat Konghucu. Qilin dianggap sebagai pangeran dari segala hewan dan memiliki sifat moral yang sangat baik, bijak, dan adil. Qilin juga dikaitkan dengan kelahiran atau kematian tokoh-tokoh terkenal seperti Konghucu, seorang filsuf besar yang lahir pada tahun 552 sebelum Masehi. Menurut cerita, Qilin membawa sebuah batu bertuliskan anak suci sebagai hadiah untuk ibu Konghucu. Demikian sekilas mengenai naga atau Leong dalam keyakinan orang Tionghoa tradisional. Semoga bermanfaat.